Sidang pada hari ini adalah pembacaan replik dari jaksa. Jadi apa itu replik? Adalah ketika tim pembela mengajukan pledoi, seringkali ada jawaban terhadap pledoi. Sama kalau pledoi atau pembelaan dari tim penasihat hukum ini berupa permohonan supaya diputus bebas atau lepas dari hukuman, itu jaksa harus menyangka itu. Nah, karena kemarin pledoi kita telah meminta supaya majelis hakim memutus bebas terhadap seorang RM, tentunya jaksa harus melakukan replik jawaban atau sanggahan terhadap pledoi. Dan itu dilakukan dengan cara pembacaan replik secara tertulis yang tadi dibacakan. Jadi sudah benar jaksa melakukan kaidah-kaidah hukum acaranya. Isinya tadi cuma persoalan beda penafsiran antara tentang sosok Faris RM. Yang pertama mengenai Faris RM ini bagi jaksa dianggap sehat walafiat, sehingga dianggap bukan pecandu. Karena kalau pecandu itu harus ada kecanduannya, gemeter-gemeternya atau rasa ininya, sakitnya. Ternyata jaksa menganalisa selama ini Faris RM sehat-sehat saja. Jadi dianggap sebagai bukan pecandu atau malah orang yang sehat gitu, yang kemudian menyalahgunakan narkotika. Dari situ jaksa berbeda penafsiran dengan tim penasihat hukum, di mana pembela menyatakan Faris RM ini kecanduan, jaksa bilang dia nggak kecanduan, gitu. Sehingga dia layak untuk dihukum, gitu, kata jaksa. Yang kedua mengenai kata legenda, bahwasanya Faris RM seorang legenda musik, jaksa bilang dia bukan sebagai legenda musik, tapi kami bilang dia adalah legenda musik karena faktanya demikian, dia adalah legenda musik di Indonesia, seorang komposer pencipta lagu yang sudah malang melintang di dunia musik ya. Ingat, Faris RM itu malang dan melintang gitu ya. Nah, makanya dia ada di sini kan gitu. Tapi memang jadi legenda, dari malang melintang di dunia musik dia legenda. Nah, bagi jaksa dia bukanlah seorang legenda, jadi dia dianggap harusnya sama dengan subjek hukum yang lain, di mana harus mengikuti semua prosedur yang sah dan tidak ada keistimewaan terhadap seorang Faris RM. Tapi kami sama sekali tidak menganggap Faris RM adalah seorang yang istimewa. Kami hanya bilang dia legenda musik, patut dipertimbangkan. Istimewa tidak. Yang ketiga mengenai kontribusi. Apa kontribusi seorang Faris RM? Jaksa masih bertanya-tanya, sementara kami sudah memastikan Faris RM punya kontribusi terhadap negara, gitu, yaitu dia menjadi memberikan kontribusi di dunia musik. Tapi sebenarnya semua orang juga punya kontribusi, siapapun dia yang hidup di negara Indonesia, yaitu dengan cara patuh terhadap hukum-hukum negara yang pertama, yang kedua patuh membayar pajak. Itu kan kontribusi setiap orang, dan Faris RM melakukan itu. Jadi kita beranggapan Faris RM itu punya kontribusi buat negara sama seperti subjek hukum yang lain. Artinya ini ditolak? Oh ya? Dengan apa yang diajukan? Cuma perbedaan multi tafsir di mana jaksa melakukan penegasan terhadap dakwanya. Nah, nanti kita akan menjawab secara duplik untuk melakukan penegasan juga terhadap pledoi kita. Tapi karena jaksa mengajukan secara tertulis repliknya, kita kemudian mengajukan duplik secara tertulis, dan itu disetujui oleh majelis hakim, akan diadakan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Terkait Usia? Ya kan udah 6 tahun tuh, udah masuk lansia kan Bang? Harusnya gimana sih Bang? Zaman sekarang teman-teman belum lansia, karena banyak yang masih bekerja, belum pensiun. Hakim masih belum pensiun, banyak yang belum pensiun, jadi belum lansia dia itu. Kita ini yang udah batuk-batukin yang patut dipertanyakan. Bang, soal postingan di kita minta itu gimana Bang? Postingan di kita tentang ini. Oh ya, pegang aja, pegang. Ya. Ini ada postingan Nikita Mirzani yang katanya kawan-kawan itu menyindir saya. Tapi bagi saya ini ganteng ini. Sebenarnya postingan dari timnya Nikita Mirzani itu adalah mengagumi kita, karena emang ganteng gak sih? Ganteng. Ya berarti kan ganteng kan, berarti sebenarnya ya kita berterima kasih karena kegantengan kita diekspos secara berlebihan. Gitu. Terima kasih lah sama Nikita Mirzani dan timnya ya, yang sudah begitu kreatif menciptakan kegantengan buat kita. Nanti kalau banyak yang naksir kita, saya nggak bertanggung jawab, itu aja persoalannya. Bang, tapi memang ada masalah sebelumnya dengan Niki? Nggak ada, dia nggak pernah punya masalah sama siapapun juga, sama kawan, sama musuh, nggak pernah punya masalah. Makanya hidup selalu bahagia kan, jadi karena nggak ada masalah. Tapi dibilangnya kripo dan lain-lain itu gimana? Coba baca apa tuh? Udah Bang, kan saya juga kawan. Oh iya. Bacain baru dia tahu. Pencabutan pengacara Bang Yusuf yang terpidana. Nah, tidak ada catatan hukum itu yang dicabut dari karena tidak nyaman.
itu tapi ini brekele ya, Ya, begitu. si rambut brekele ya. Rambut kita brekele nggak sih? Ya. Brekele, fakta. Berarti nggak ada dia mencemarkan. Karena emang rambut kita brekele, mau bilang apa? Gitu kan? Itu brekele gitu-gitu. Ganteng. Ini juga kan brekele ini ganteng kan. Apalagi senyumnya menawan. Yang kita permasalahkan nanti kalau banyak yang naksir kita via WA, beliau harus tanggung jawab nih. Ya, gitu aja. Oke. Jadi tidak masalah ya Bang ya? Jadi tidak Nggak ada Nggak masalah. ada Bang. masalah. Cuma persoalan kalau banyak yang naksir itu tanggung jawabnya timnya Nixon sana ya. Kalau banyak cewek yang naksir kita itu tanggung jawab mereka gitu aja. Ya. Bounce.